Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Angin kencang disertai hujan menerjang 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara menyebabkan ratusan rumah rusak. Harga segala jenis beras yang naik di sejumlah pasar tradisional Banda Aceh hingga kini terus melonjak. Sebuah monumen dibangun di bekas rumah gedung yang menjadi kenangan sejarah kelam konflik panjang Aceh. Harga sejumlah kebutuhan pokok yang kembali naik di sejumlah pasar tradisional mendorong warga Kota Langsa menyerbu operasi pasar murah. Operasi pasar murah yang dibuka di beberapa lokasi di Kota Langsa selalu diserbu warga. Warga antusias mendatangi lokasi pasar murah di Lapangan Merdeka, Kota Langsa. Mereka rela mengantre untuk mendapatkan beberapa bahan kebutuhan pokok murah dibanding di pasaran. Subsidi harga beberapa kebutuhan pokok hingga puluhan ribu rupiah menarik minat warga. Mereka berebut membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng. Harga beras yang sebelumnya Rp156.000 menjadi Rp96.000 per karung ukuran 10 kg. Telur ayam lebih murah Rp10.000 per papan berisi 30 butir dibanding harga di pasaran. Minyak goreng kemasan 2 liter masing-masing disubsidi Rp5.000. Sudah pasti ini membantu karena ini cara pemerintah untuk penetrasi langsung guna menstabilkan harga pangan di pasar. Ini agar stabilitas harga bahan pokok itu dapat stabil. Pasar murah digelar pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok terutama beras. Pasar murah berlangsung hingga 15 Juli 2025. Sementara itu, Kepala Bulog Subregional Langsa, Nasrizal Ramadan berdalih kenaikan harga beras karena belum stabilnya distribusi beras Bulog, menyusul belum turunnya perintah dari Badan Pangan Nasional. Sebenarnya Bapak, ini bukan kendala yang ini Pak ya, berarti Pak ya. Ini saat ini kami belum bisa menyalurkan karena belum ada surat perintah dari Bappenas. Karena Bulog itu bekerja untuk penyaluran itu tergantung dari perintah dari Badan Pangan Nasional. Alhamdulillahnya per tanggal 6 Juli yang lalu sudah terbit surat dari Bappenas untuk penyaluran beras SPHP dan saat ini pada hari ini kami sedang sosialisasi juknisnya. Diharapkan dengan operasi pasar murah bisa menekan inflasi sekaligus meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Program ketahanan pangan terus dikebut dan melibatkan sejumlah pihak termasuk polisi. Polda Aceh menargetkan memproduksi 600 ton jagung dari puluhan lokasi yang tersebar di Aceh. Lahan jagung telah disiapkan di 56 lokasi yang tersebar di sejumlah wilayah Polres Polda Aceh. Lahan jagung di Desa Sukadamai, Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan salah satu lokasi yang diandalkan Polda Aceh. Penanaman jagung serentak kuartal 3 menggunakan benih unggul jenis Maksi, sehingga Polda Aceh optimis target ini mampu tercapai dengan dukungan Dinas Pertanian Aceh Besar. Dan juga ada 100 dari hutan sosial tadi ada 41 lahan yang sudah bisa kita siapkan untuk ditanami dan 107 hektar non lahan perhutanan sosial. Jadi targetnya nanti seluruh 56 titik tersebut dari 54 kelompok tani ada sekitar 600 ton yang bisa kita panen nantinya. Hasil verifikasi lapangan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), lahan seluas 141,7 hektar siap ditanami.
Lahan ini terdiri dari 41 hektar perhutanan sosial dan 100,7 hektar non-perhutanan sosial. Polda Aceh mengerahkan ratusan alat dan mesin pertanian Al-Sintan dalam kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3. Selain itu, 6 traktor roda 4 dan sejumlah peralatan dan mesin pendukung lainnya. Program ini juga didukung kelompok tani Palapa KM 66 dan 54. Kerjasama lanjutan dengan kementerian dan instansi terkait dalam hal penambahan lahan, melalui koordinasi strategis dengan KLHK, ATR BPN, dan pemerintah daerah akan memperkuat stabilitas keamanan pangan di Aceh. Penanaman jagung kuartal 3 ini juga diikuti Polda di seluruh Indonesia dan berlangsung secara virtual. Agenda ini dihadiri langsung Kapolri dan Mentan di Desa Karangmukti, Kecamatan Cipende, Subang, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Pemerintah membangun sebuah monumen yang dinamakan Memorial Living Park di Kabupaten Pidi. Monumen di bekas sebuah rumah yang dikenal sebagai Rumoh Gedong sempat memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Monumen ini dibangun di bekas tempat yang pada masa operasi militer sebagai lokasi penyiksaan orang-orang yang dituding terlibat makar, sehingga pembangunannya sempat dipersoalkan warga dan para korban pelanggaran HAM berat Aceh. Warga menilai pembangunan taman ini sebagai upaya pemerintah menghapus jejak kelam sejarah konflik Aceh. Apalagi Rumoh Gedong sudah menjadi horor menakutkan bagi warga setempat dan keluarga korban pelanggaran HAM. Namun Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra justru berdalih taman tersebut sebagai bukti kehadiran negara, membuka ruang aman dan bermartabat bagi korban. Memetik beberapa hikmah atas kejadian-kejadian itu jadi pelajaran bagi kita bersama dan satu komitmen untuk tidak mengulangi kasus-kasus yang terjadi di masa yang lalu itu sambil kita melihat ke depan, ya, membangun satu masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan sekaligus juga monumen ini bisa dijadikan sebagai tempat masyarakat melakukan banyak kegiatan aktivitas khususnya di Pidi. Memorial Living Park Rumoh Gedong bukan sekadar simbol peringatan, namun sebagai upaya pemulihan korban yang berkelanjutan serta penyelesaian hak-hak korban melalui mekanisme non-judisial. Pada kesempatan tersebut juga Menko Kumham Imipas Yusril bersama Wakil Menteri HAM Mugianto juga menyerahkan bantuan tali asih kepada korban di Rumoh Gedong. Ilan menyona udai musiuminan nan urang yang kahana-hana lenyan nyan lon jeheteku gembiraku senangku. Bekas Rumoh Gedong kini telah berubah menjadi masjid, taman bermain, dan area peristirahatan. Namun beberapa bagian lama masih dipertahankan seperti tangga, sumur dekat gerbang, serta batu besar yang menjadi makam simbolis bagi tulang belulang korban yang ditemukan saat pembangunan. Mufti Tamrin melaporkan dari Pidi. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.